Jadi gini, kan banyak aset-aset BUMN ini tidak maksimal. Nah, itu yang memang sejak awal saya minta para direksi BUMN memetakan mana aset-aset yang potensi. Yang bisa juga kita tingkatkan aset itu menjadi sesuatu yang lebih baik, valuable. Baik secara bisnis maupun secara tentu pelayanan ke publik. Nah, kebetulan di PT Pos sejak awal Pak Dirut presentasi sama saya ada 4 aset besar, yaitu di Jakarta, di Medan, di Surabaya, di Bandung, sehingga kita waktu itu memberanikan diri bersamaan waktu itu dengan juga Sarinah awalnya, ya, sama Sarinah bukan di PT Pos tapi di tempat lain, untuk dijadikan ya sesuai dengan kekinian kezamanan hari ini, di mana mayoritas penduduk Indonesia itu muda. Jadi mereka punya tempat untuk berkolaboratif, baik untuk menciptakan karya ataupun bekerja. Nah, tetapi secara bersamaan juga kita ingin memastikan UMKM itu menjadi dukungan utama daripada kebangkitan aset-aset yang ada di BUMN. Dan kita sangat terbuka sama UMKM, tetapi UMKM yang ada di Posblok itu semua dikurasi. Karena kenapa? Penting sekali kita mendidik UMKM kita, tidak hanya kita membantu dana, tapi akses pasar, tapi mentoring yang ya, pendampingan yang lebih penting. Supaya mereka bisa siap di pasar yang sangat terbuka. Dan itu sudah terbukti di banyak negara, brand-brand lokal itu hidup. Nah, disinilah kenapa kita coba menaungi dengan aset BUMN ya, sebagai public area, meningkatkan UMKM dan juga menjadi destinasi wisata di masing-masing tempat yang membutuhkan. Nah, tentu kembali hal-hal seperti ini perlu investasi. Nah, karena kita membuka kerjasama dengan pihak swasta, tetapi UMKM menjadi prioritas untuk kita lakukan. Kalau untuk kinerja BUMN sendiri, alhamdulillah selama 3 tahun kita bertransformasi, sudah terlihat hasilnya. Bagaimana untung yang meningkat dari 13 menjadi triliun, menjadi 240 triliun hari ini, sebelumnya 120 triliun. Nah, memang 240 itu saya ada koreksi dari 300 karena orang-orang lupa ada yang 60 triliun itu dari non-cash Garuda restrukturisasi. Jadi cashnya itu 240. Tapi tetap double. Ya, dan ini sekarang kita dividen pada negara 80,2 triliun, ini terbesar sepanjang sejarah. Jadi negara punya pendapatan income lain selain pajak, tetapi juga dari pemasukan BUMN untuk program-program yang pro rakyat, apakah kesehatan, sekolah, bantuan sosial dan lain-lain. Nah, kami terus BUMN terus memastikan terjadi yang namanya konsolidasi, efisiensi, transformasi, supaya apa? BUMN jangan jadi dinosaurus ketinggalan zaman. Apalagi kita ingin memastikan yang namanya peperangan baru ini peperangan ekonomi. Jadi BUMN harus juga menjadi benteng ekonomi nasional. Nah, ini yang kita dorong bersama-sama.